Ya, kalau terkait dengan persiapan pengawasan pemilihan kepala daerah, kita di Bantul ini sudah menyiapkan pertama masalah SDM ya. SDM pengawasan kita sudah kita lengkapi mulai dari pengawas di tingkat kecamatan ya atau Kapanewon sampai dengan pengawas di tingkat kelurahan. Ada 51 teman-teman pengawas di tingkat kecamatan karena masing-masing di satu kecamatan itu ada 3 pengawas kecamatan dengan sekretariat juga tentunya. Kemudian di pengawas desa itu ada 1 pengawas desa di masing-masing kelurahan. Nah nanti pada saat menjelang hari pemungutan suara, nanti juga akan ada kita tambahkan pasukan pengawas kita yang namanya pengawas TPS ya. Kemudian itu dari sisi SDM. Kemudian ada juga pengawasan atau kesiapan kita dari sisi regulasi ya, regulasi. Kita sudah menyiapkan beberapa regulasi terutama karena Bawaslu ini kan lembaga hierarkis ya. Artinya regulasi ini kita berdasarkan pada ketetapan dari Bawaslu pusat. Ya kan, sudah ada Perbawaslu berkaitan dengan pengawasan pemilihan Perbawaslu 6 tahun 2024. Itu Perbawaslu yang menjadi acuan kita mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Ya, pertama kalau melihat dari jenis pengawasan ya, jenis pengawasan itu ya tentu kita lakukan beberapa tahapan ya jenis pengawasannya ya. Jadi konsep dari Bawaslu ini adalah mengedepankan pencegahan, ya kan? Artinya dalam konteks pencegahan ini maka yang paling awal dilakukan oleh pengawas adalah memberikan himbauan, ya, himbauan berkaitan dengan para pihak yang menjadi subjek pengawasan kita. Nah, selain himbauan kita juga melakukan sosialisasi, ya, sosialisasi terkait dengan hal-hal yang berpotensi pada pelanggaran. Nah, itu pencegahan. Nah, kemudian berikutnya kita tentu pengawasan ya. Setelah melakukan pencegahan, kita ada proses pengawasan. Pengawasan ini kita lakukan secara langsung. Artinya secara langsung itu pengawas ya hadir di situ. Ya, ada banyak tahapan di dalam pemilihan bupati ini. Mulai saya kira kita semua sudah tahu di KPU melakukan namanya pemutahiran data pemilih. Nah, Bawaslu mengawasi itu. Nah, misalnya pada saat ini kita ada pendaftaran pencalonan atau pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Bawaslu juga melakukan pengawasan itu. Sampai pengawasan itu selesai pada saat pelantikan bupati terpilih. Baru itu menjadi titik selesainya pengawasan Bawaslu Bantul. Kalau kita berbicara terkait dengan bakal pasangan calon ya, jadi kan mereka belum menjadi pasangan calon. Tahapannya kan tanggal 27 sampai 29 Agustus kemarin mereka melakukan pendaftaran di KPU. Nah, ada jeda, yang ini saya tegaskan ya, ada jeda antara pendaftaran bakal pasangan calon dengan penetapan. Karena penetapan itu baru akan dilakukan oleh KPU tanggal 22 September. Nah, jeda ini yang kemudian nanti perlu menjadi hal yang kemudian perlu diingat oleh bakal pasangan calon. Karena belum masa kampanye, maka kemudian tidak boleh dong bakal pasangan calon ini melakukan kampanye. Kampanye itu baru secara resmi bisa dilakukan oleh calon itu tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Nah, itu hal-hal yang kemudian pesan kita kepada para bakal pasangan calon ini. Ya, sebenarnya semuanya tentu ada potensi kerawanan pelanggaran ya, Pak. Ya, kalau berbicara terkait dengan kerawanan, maka semua tahapan itu rawan. Ya, hanya kan kemudian titik rawan paling tinggi karena melibatkan paslon, melibatkan massa yang banyak, itu ada pada saat masa kampanye. Ya, pada saat masa kampanye ini menjadi titik paling rawan. Ya, karena di situ sudah ada paslon, dan paslon ini kan pasti juga semuanya pengen menang, gitu kan? Tidak ada paslon yang pengen kalah, gitu kan? Artinya dengan berbagai macam upaya mereka tentu akan lakukan. Nah,
Bawaslu kan menegakkan regulasi, ya, regulasi terkait dengan proses kampanye itu. Nah, jadi memang dari sekian tahapan itu yang memang kemudian menjadi titik perhatian kita yang paling besar adalah pada saat pengawasan kampanye. Kalau berbicara regulasi, tentu regulasi pokoknya adalah Undang-Undang ASN, ya kan? Undang-Undang ASN menjadi regulasi pokok. Kemudian turunannya ada peraturan pemerintah, ya, PP tentang disiplin pegawai negeri. Nah, yang ingin saya soroti di PP disiplin pegawai negeri itu jelas, ya, jelas diatur bahwa pegawai negeri sipil ini itu memang tidak boleh memihak gitu ya, atau tidak boleh memihak, lebih tepatnya memang sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye gitu ya. Jadi ada 3 fase itu yang kemudian diatur di dalam peraturan pemerintah itu begitu. Nah, kemudian turunannya tentu ada turunan yang berkaitan dengan regulasi PP ini. Kalau di kami ini sudah ada keputusan bersama, ya, keputusan bersama antar lembaga negara, antara Bawaslu, kemudian Menpan RB, kemudian BKN, yang mengatur tentang netralitas aparatur sipil negara, gitu. Sebenarnya metode kampanye itu kan sudah diatur, ya. Sudah diatur di dalam regulasi teknisnya teman-teman KPU. Dan salah satu metode kampanye itu adalah debat, ya kan, debat publik, ya, yang itu nanti akan dilakukan melalui media publik juga, media televisi, gitu kan. Nah, itu juga nanti akan dilakukan baik oleh paslon maupun oleh calon bupati ataupun calon wakil bupati. Nah, seandainya ASN ingin mendengar visi dan misi program itu, seyogyanya melalui media-media informasi yang sudah disediakan oleh KPU, melalui debat publik itu. Toh itu kan juga disiarkan melalui media informasi publik, begitu. Kalau terkait dengan follow, ya, jadi like, ya, kemudian follow itu kan nanti tergantung kemudian kita melihat situasinya, ya, kita melihat situasinya. Apakah pada saat itu yang bersangkutan kapasitasnya sebagai calon kepala daerah, atau pada saat itu yang bersangkutan sebagai definitif jabatan yang sedang dijabat. Nanti akan kita lihat kasus per kasus, gitu ya. Kita akan mencermati, melihat sesuai dengan situasi yang ada di situ. Gini, jadi batasnya adalah saat ini kan sudah ada paslon, ya, meskipun belum paslon, ya. Nah, ini kan harusnya sudah menjadi titik-titik rawan, ya kan? Titik rawan berikutnya setelah penetapan calon itu benar-benar sudah close. Yes, pasti. Apa Pak sanksi? Ya, jadi Bawaslu ini kan ada 4 jenis pelanggaran. Pertama yang namanya pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif itu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh peserta, ya, terkait dengan proses administratif, tata cara prosedur. Yang kedua pelanggaran kode etik. Ini lebih pada teman-teman penyelenggara. Kalau ada kode perilaku yang mereka langgar. Yang ketiga pidana. Nah, yang keempat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Nah, di titik 4 inilah yang kemudian menjadi ruang terkait dengan sanksi untuk ASN. Sebenarnya bukan hanya ASN, perangkat kelurahan juga kena, gitu ya, karena ada undang-undang desa. Ya, sanksinya apa? Bawaslu nanti akan, ketika proses ini terbukti, pelanggaran itu terbukti, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KASN, ya, karena terkait dengan disiplin pegawai ini kan KASN, ya. Nah, itu ke KASN untuk memberikan sanksi. Nah, kalau di dalam peraturan pemerintah disiplin pegawai negeri kan ada 3 jenis sanksi itu, ya, sanksi disiplin berat, sedang sampai ringan. Nah, tapi pemberian sanksinya yang memberikan adalah KASN atau pejabat pembina kepegawaian.
Kalau pilkada ya belum lah sejauh ini, dan kita juga berharap ya misalnya ada pun ya biasalah, itu kan konsekuensi sebuah pekerjaan gitu. Kalau sejauh ini belum, tapi seandainya ada pun ya kita akan jelaskan tupoksi dan kewenangan kita. Ya, kalau kami berharap sih dalam proses kontestasi itu tentu semuanya ingin menang, ya. Tapi kita selaku penyelenggara tentu akan berupaya semaksimal mungkin agar proses kontestasi ini berada dalam ruang kesejukan, ya, dengan berbagai macam upaya. Kita tidak ingin, kita ini kan di Bantul ini sudah punya sejarah baik, ya. Sejarah baik proses pemilihan bupati dan wakil bupati 2010, 2015, 2020, dan yang akan kita laksanakan 2024. Sejauh ini proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Bantul berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, mulai dari awal sampai akhir. Kita berharap modal yang sudah baik, kedewasaan politik para pasangan calon dan kedewasaan politik masyarakat ini bisa dijaga, sehingga tetap bisa adem, ayem, kondusif, damai, dan lancar. Itu bagian yang kemudian menjadi antisipasi kerawanan kita, ya. Beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa hoax ini menjadi salah satu ancaman yang konkret, ya. Dan saya juga dengar mungkin sudah ada indikasi yang berjalan di sini, gitu kan, dipotong beritanya. Ya tentu yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak kemudian langsung percaya terhadap berita yang diterima sebelum dikonfirmasi kebenarannya. Kadang-kadang kan berita itu dipotong atau di skip, sehingga berita itu tidak utuh diterima begitu. Nah, ini yang kuncinya adalah edukasi pengawasan ke masyarakat tadi. Baik, ya. Pertama untuk teman-teman aparatur sipil negara ASN di wilayah Kabupaten Bantul, tentu kami pada kesempatan ini menghimbau teman-teman ASN untuk kemudian menjaga netralitasnya. ASN itu punya hak pilih, ya, punya preferensi politik. Tapi preferensi politik, hak pilih itu hanya bisa digunakan pada saat di bilik suara saja. Itu yang kemudian menjadi pembeda, karena ASN ini pelayan publik. Ada kekuasaan, ada kewenangan yang melekat di dalam diri ASN. Sehingga ASN ini harus menjaga netralitasnya, ya, sejak awal. Ya tadi, seperti yang saya sampaikan, saya berharap, saya menghimbau sejak sebelum masa kampanye, pada saat masa kampanye, dan sesudah masa kampanye. Ketika ASN ini bisa menjaga netralitasnya, kami yakin nanti proses pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Yang berikutnya untuk masyarakat Bantul, kami berharap untuk semua masyarakat Bantul ini bergabung dalam konteks pengawasan partisipatif. Ya. Pengawas kami sangat terbatas. Pengawas kami tidak berimbang dengan subjek pengawasan, dengan wilayah pengawasan yang diawasi oleh Bawaslu Bantul. Sehingga kita punya gerakan, kita punya tagline, ayo nyawiji ngawasi. Ayo nyawiji ngawasi ini spiritnya adalah merangkul masyarakat untuk bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan partisipatif untuk kemudian kesuksesan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul. Kami dari Bawaslu Bantul mengajak agar semua masyarakat Bantul berkolaborasi, bekerja sama dengan kami. Pertama, tentu masyarakat Bantul berani menolak politik uang. Ya, kemudian masyarakat Bantul juga berani untuk melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, masyarakat Bantul bersama-sama Bawaslu Bantul, bersama-sama pengawas kami, baik di pengawas kecamatan maupun pengawas kelurahan, untuk memastikan proses tahapan ini berjalan sesuai dengan koridor regulasi.